Halo semua, welcome back to our YouTube channel, tepatnya di Medika, Media Informasi dan Edukasi, pada segmen medis, Medical Special Segment. Bersama saya, Stephanie, as the host for this episode. Well, teman-teman, untuk topik perdana medis kali ini tentu aja tidak akan kalah menarik dengan segmen Medika lainnya, dan bisa dibilang sangat relate, terutama untuk anak-anak milenial dan juga Gen Z. We're gonna talk about public speaking. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, memang skill public speaking ini sering sekali menjadi kendala kita untuk bisa terjun ke dunia masyarakat dan juga membangun public relation. Nah, serta tidak jarang pula hal ini menjadi concern yang sangat krusial tanpa kita sadari. Oke, tanpa basa-basi deh ya, kita langsung aja nih bincang-bincang cantik bersama narasumber yang dikenal sebagai seseorang yang kompeten dalam bidangnya. Kita sambut Dr. Dave Gerald Unarta, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Halo, malam Stephanie. Kabar oke, cukup baik. Gimana? Malam dokter. Baik dokter, baik-baik. Oke dokter. Wah, sehat dokter, puji Tuhan sehat. Dokter, sekeluarga sehat? Puji Tuhan sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Oke, ada pepatah yang bilang nih dok, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, kita perlu kepoin dulu, siapa sih dokter Dave ini? Berikut kurikulum vitae dari beliau. Dr. Dave Gerald Unarta merupakan seorang dermatologis dan merupakan salah satu dosen di bagian dermatologi dan venereologi di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Dr. Dave menempuh pendidikannya untuk gelar Medical Doctor di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lulus pada tahun 2010. Kemudian dilanjutkan ke pendidikan pasca sarjana dalam bidang dermatologi dan sertifikasi dalam bidang dermatologi dan venereologi di Cardiff University School of Medicine, lulus pada tahun 2014. Lalu dilanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, lulus pada tahun 2018. Beliau juga melanjutkan ke pendidikan pasca sarjana dan spesialisasi di bidang dermatologi dan venereologi. Yang pertama, pelatihan intensif dalam bidang dermoskopi di Medical University of Brest, lulus pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, Advanced Certification in Dermoscopy pada Skin Cancer Institute of Australia, lulus pada tahun 2021. Berikut merupakan data riwayat pekerjaan beliau. Berikut adalah riwayat beliau sebagai pengisi acara ilmiah. Yang berikut adalah beberapa seminar dan publikasi ilmiah yang dimiliki oleh beliau. Sekian kurikulum vitae dari Dr. Dave. Nah, sekarang pastinya semua udah pada kenal ya, siapa sih Dr. Dave ini? Oke dokter, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai tanya jawab mengenai public speaking. Apakah dokter sudah siap? Ya, by the way terima kasih untuk introduction-nya. Halo untuk semua. Oke, baik dokter. Ini teman-teman di rumah udah pasti gak sabar semua ini mendengar paparan dari dokter. Oke, buat teman-teman nih yang relate dan ingin tahu, harap simak baik-baik ya. Bisa diambil juga nih note-nya sambil mendengarkan. Kita mulai dari pertanyaan yang paling basic ya dok ya. Mungkin yang pertama, apa sih itu public speaking? Dipersilahkan dokter. Ya, jadi kalau kita mikir ya, lihat dari namanya public speaking. Jadi itu merupakan sebuah bentuk presentasi atau kita berpidato ya, dengan kehadiran orang lain sebagai penonton. Dan itu dilakukan dalam sebuah rentang waktu tertentu. Karena tentu ya public speaking itu berbeda dengan yang kalau kita tahu ada istilahnya pre-recorded speech. Jadi kita bisa mengerjakannya itu waktu kapanpun dan bisa diputarnya sesuka kita kapan. Biasanya akan available secara online seperti itu. Kalau kita ngomongin soal public speaking, maka dia akan dilakukan secara live. Jadi kita berbicara dengan di hadapan banyak orang dan juga dalam rentang waktu tertentu. Kira-kira seperti itu, Stephanie. Wah, sederhana tapi banyak sekali ya maknanya tentang pengertian public speaking. Oke, mungkin
Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dokter. Apakah sih apa public speaking itu sebenarnya penting bagi kita gitu dokter? Silahkan dokter. Ya, bagi saya ini penting dan saya akan menerangkan kenapa ya kok ini penting. Karena satu, kita ini manusia, kita diciptakan untuk berinteraksi sama orang-orang. Jadi nggak ada ceritanya manusia tuh kita suka ngendon, diem aja, kita nggak mau ngomong pakai bahasa isyarat, enggak. Ya memang kecuali kondisi yang mengharuskan untuk berbicara dengan bahasa isyarat. Tapi kita sebagai makhluk sosial, kita dituntut untuk banyak sebenarnya berinteraksi dengan orang-orang. Dan kalau kita lihat bahwa dalam hierarki kebutuhan manusia yang dibuat oleh Maslow, di situ bahwa salah satunya adalah esteem di situ. Dia adalah level yang cukup tinggi sebenarnya, esteem atau kepercayaan diri. Nah, ini sangat berhubungan dengan kalau kita ngobrolin soal public speaking dan saling mempengaruhi satu sama lain bahwa kita butuh yang disebut sebagai esteem atau kepercayaan diri untuk kita melakukan public speech di situ. Tetapi juga bahwa dengan kita melakukan public speech itu juga menambah self esteem kita, kepercayaan diri kita. Jadi bagi saya itu penting sekali. Dan kalau kita ngomongin untuk terkait dengan karir ya, pekerjaan, kita akan bicara dari dua sisi. Satu yang non medis, kemudian satu yang medis, di mana kita semua yang terlibat di sini. Kalau untuk rekan-rekan yang non medis, public speaking ini seringkali bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan karir di situ, nanti meningkatkan jabatan. Jadi memang ada di beberapa posisi atau pekerjaan itu yang menuntut seseorang untuk dia banyak melakukan public speaking, dan itu juga akan mempengaruhi career progression-nya mereka. Dan untuk kita-kita yang di bidang kesehatan, bahwa public speaking ini merupakan sebuah dasar yang penting, sebuah hal yang tidak bisa kita pisahkan untuk dalam kita melakukan dharma bakti kita, menjadi baik itu dokter maupun untuk di bidang kesehatan yang lain seperti keperawatan, kemudian bidan dan lain-lain, karena kita butuh berinteraksi dengan pasien kita. Mungkin seperti itu, Stephanie. Oke dokter, berarti bisa disimpulkan ya, untuk public speaking itu sebenarnya penting di berbagai bidang ya dokter. Oke, selanjutnya ya, ini kebetulan saya juga merasa saya cukup bertanya-tanya nih dokter untuk pertanyaan nomor 3 ya dokter. Apa aja sih tantangan yang dihadapi dalam public speaking itu sendiri dokter? Silahkan dokter. Ya, untuk tantangan public speaking saya bisa membagi jadi 3 ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan kepercayaan diri. Jadi ini adalah tantangan yang paling umum dijumpai. Jadi kalau saya boleh encourage untuk semua teman-teman di sini yang mendengarkan, bahwa semua orang pasti punya isu sama kepercayaan diri. Jadi banyak orang itu akan menganggap bahwa public speaking sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Bisa karena apa? Problemnya karena grogi, kemudian mungkin belum terbiasa di situ, ataupun malu. Biasanya seperti itu. Itu yang pertama, tantangan nomor 1. Nanti kita akan bahas secara lebih detail ya terkait dengan kepercayaan diri ini. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah terkait dengan persiapan materi. Ini penting. Nomor 2 ini. Karena apa? Karena sebelum kita melakukan sebuah live talk atau public speaking di depan banyak orang di sebuah forum, tentu kita harus punya data-data. Itu yang harus disiapkan. Data-data, referensi, bahan-bahan terkait dengan topik pembicaraannya kita. Dan juga kita harus berlatih secara artikulasi ya. Kita melatih diri sebelum ngomong, artikulasinya seperti apa, intonasinya seperti apa yang diperlukan dalam kita berbicara. Dan juga mungkin ini seringkali mungkin orang lupa, yaitu apa? Pengetahuan tentang latar belakang penonton. Nah, paling simpel kita mungkin bisa bagi ya, kalau misalkan kita di bidang kesehatan, kita di bidang medis, mungkin kita bilang bahwa penonton yang latar belakangnya medis dengan yang non medis, mungkin kita bisa itu, dan itu juga mempengaruhi gaya bahasa kita, pemilihan bahasa kita apa yang akan kita gunakan. Nah, kemudian tapi kita juga perlu melihat secara mungkin level pendidikan. Nah, itu juga penting. Apakah kita berbicara misal kepada scholars atau orang-orang yang istilahnya berpendidikannya kira-kira pendidikan tersier semua, ataukah kepada masyarakat yang luas sekali, mungkin ada yang anak SMP, SMA, atau mungkin ada yang anak SD juga, dan tentu itu pendekatannya berbeda di situ. Dan kita juga harus benar-benar persiapan dalam arti kita menyiapkan poin-poinnya juga.
Jadi poin-poin penting ini akan bisa tersampaikan dan referensi bahan ini dapat kita gunakan dengan sangat baik kalau kita sudah mempersiapkan itu semua. Dan ditambah lagi, kalau kita berlatih secara speaking, maka artikulasi dan intonasi kita akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang nomor 2 tadi terkait persiapan materi. Kalau yang ketiga, ini manajemen waktu. Ini seringkali kita lupa pada saat kita ngomong. Pada saat kita ngomong di depan, bahwa kita tuh punya alokasi waktu. Jadi nggak mungkin dong kita punya seharian ngomong 24 jam. Di situ kan nggak mungkin. Jadi pasti moderator sebelum mengundang kita untuk maju akan ada time frame di situ. Waktu berbicara 30 menit misal seperti itu. Nah, kalau itu maka ketika kita berlatih kita memastikan kita juga berlatih itu sama 30 menit juga. Dan kalau kita bisa menepati waktu itu maka kita tentu akan membantu seluruh acara itu akan berlangsung dengan sangat baik. Jadi mungkin kira-kira itu ya tiga tantangan ya, 3 tantangan dalam kita melakukan public speaking. Stephanie. Ya baik dokter, mungkin saya sedikit menyanggah dokter untuk yang persiapan itu dokter, karena menurut saya tidak semua kondisi itu kita bisa well prepared dokter. Kira-kira jika contoh aja ada suatu acara dan nama kita tiba-tiba dipanggil untuk maju ke depan memberikan speech gitu ya dokter. Kan pastinya kita tidak mungkin mempersiapkan hal tersebut dalam waktu yang sangat-sangat relatif singkat gitu dokter. Kira-kira ada tips dan trik gitu ya dokter supaya kita bisa melakukan skill public speaking yang baik namun dengan waktu yang seadanya gitu dokter. Terima kasih dokter. Jadi mungkin kalau kita mendadak ya, tidak ada waktu persiapan, tiba-tiba kita harus ngomong gitu ya, oke. Jadi memang public speaking ini sebuah lifelong learning menurut saya. Jadi kita akan terus belajar. Dan kunci untuk kita bisa semakin lancar dalam melakukan public speaking itu sebenarnya adalah keep practicing. Itu salah satu kunci yang kita bisa lakukan. Kalau kita terus berlatih ya, maka lama-lama itu akan menjadi sebuah learning curve. Lama-lama kita akan bisa mulai dari speaking yang dalam forum yang kecil, kemudian yang butuh cepat aja, sampai kita bisa bicara yang forum yang besar, yang forum ilmiah. Yang bagi saya forum ilmiah adalah level yang paling susah untuk kita melakukan sebuah public speaking. Nah, terkait dengan kalau kita harus tiba-tiba bicara, jadi impromptu speech ya, kita impromptu. Kalau bagi saya gini, saya yakin pastilah namanya kaget, grogi itu pasti ada di situ. Tapi kalau ini impromptu speech, saya rasa sih tidak ada ya standar tertentu yang kita harus benar-benar mempersiapkan seperti kalau kita public speaking yang kita benar-benar sudah terkonsep sebelumnya. Jadi tentu ada kaidah-kaidah yang lebih rileks untuk itu di situ. Jadi kalau grogi ya pasti, kaget ya. Tapi kalau bagi saya mungkin kalau pertama kali belum pernah public speaking tiba-tiba disuruh bicara apapun itu, tenangkan diri dulu. Nggak usah langsung bicara, nggak apa-apa, tenangkan diri. Mungkin satu tips yang saya bisa bagi, yang bisa membantu adalah kalau kita ngomong di banyak orang nih ya, di depan banyak orang. Tentu kan kalau tiba-tiba, Stephanie, minta tolong berbicara soal ini, tiba-tiba ya. Pasti mata tuh akan semua tertuju ke Stephanie contohnya. Nah, kalau untuk mengurangi grogi, biasanya yang saya bisa lakukan adalah saya nggak ngelihat balik matanya. Saya lebih suka saya lihat rambutnya, saya lihat kepalanya, seperti itu. Jadi kita scanning, ngelihat orang-orang tuh kita lihat kepala maupun rambut. Nah, di situ tuh bisa mengurangi. Karena apa? Kita tidak bertatap mata dengan lawan bicara kita yang banyak orang. Itu mungkin satu tip yang bisa saya bisa bagikan. Mungkin kalau sama sekali belum pernah berbicara sebelumnya, nggak apa-apa, tenang dulu aja, jangan terburu-buru untuk ngomong. Coba pelan-pelan pikir, ini saya tadi diminta untuk ngomong apa ya? Biasanya kalau impromptu speech sih tidak lama ya, nggak mungkin impromptu speech terus kemudian minta bilang waktunya 30 menit, saya rasa nggak pernah ada ya seperti itu. Jadi mungkin kesan-pesan ya 5 menit lah ya, 5 menit atau mungkin kurang. Jadi bagi saya tenang dulu aja, nggak usah keburu bicara, diam dulu, kemudian baru berbicara sambil mungkin menghindari mata, lihat aja mungkin kepala maupun rambutnya. Gitu Stephanie. Oke dokter, kebetulan saya relate banget ini dokter, yang ada yang bilang jangan lihat matanya gitu dokter.
Nah, skill public speaking ini sebenarnya itu cukup sama, bisa dibilang sama perform gitu dokter. Kan kebetulan saya ini suka nyanyi di depan gitu ya dokter. Jadi Wow. ya, jadi pesan dari pelatih saya itu anggap aja penontonnya itu sapi gitu, supaya kamu nggak grogi. Tapi waktu saya Kenapa kok maju ke sapi? depan, Kenapa kok? karena menurut pelatih saya sapi itu lucu dokter. Jadi Oh gitu. akan membuat sedikit calming gitu efeknya. Jadi mindset kita itu diubah bahwa kalau kita takut sama orang, ubahlah orang itu jadi sesuatu yang kita suka gitu dokter. Nah, saat saya di belakang panggung, saya udah pede nih dokter. Ya, semua sapi gitu ya dokter. Nah, setelah saya maju, entah kenapa mindset saya balik ke awal lagi dokter. Jadi menurut saya grogi itu benar-benar susah sekali untuk dihilangkan. Kira-kira bagaimana ya dokter menyikapi yang seperti itu dokter? Betul, jadi memang grogi ini akan selalu ada ya. Jadi bagi saya, seorang seasoned public speaker itu pasti akan terus ada groginya juga. Jadi mungkin grogi 100% hilang itu kok saya rasa enggak ya. Jadi ini merupakan hal yang umum. Setiap orang pasti akan ada fase grogi. Jadi kalau misalkan grogi, jangan merasa bahwa tuh aku ini orangnya grogian ya. Itu yang membuat jadi kayak down. Jangan. Karena apa? Seorang public speaker, seorang expert public speaker pasti akan ada groginya. Mungkin ya intensitasnya berbeda dan they know how to manage their anxiety and nervousness. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena mereka terbiasa untuk bicara, mereka bisa memanage ya perasaannya itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang ya banyak, mungkin kalau kita lihat, tapi kok orang itu bisa ya ngomongnya tuh kok enak banget seperti itu ya. Ada orang yang istilahnya bahwa mereka cepat beradaptasi, jadi mereka lebih seperti natural born speaker. Tapi saya rasa bahwa itu jangan membuat kita kecil hati, karena semua orang itu pasti bisa berbicara dengan baik. Nah, mungkin usahanya yang berbeda, jadi effortnya tiap orang yang berbeda-beda. Jadi don't ever compare yourself, jangan pernah membandingkan, karena talent tiap orang, skill tiap orang itu beda-beda gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih kita nih grogi, apa ya yang kiat-kiat yang bisa sebenarnya kita lakukan, kaidah-kaidahnya. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa kita pikirkan di sini. Yang pertama, saya kan biasanya berpikir seperti ini. Ketahui alasan kenapa sih kok aku melakukan public speaking ini. Jadi why we do it in the first place. Jadi misalnya gini, saya nih kepingin public speaking karena satu, saya ingin menjadi seseorang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Bagi saya itu sebuah alasan yang cukup untuk memotivasi kita untuk we do our best di situ. Itu nomor satu. Jadi itu sebagai motivasi pendorong. Kemudian untuk yang kedua, ini yang tadi saya sempat katakan beberapa kali ya di sebelumnya, yaitu berlatih berbicara secara konsisten. Jadi dalam arti konsisten ini bukan sering ya. Kalau kadang-kadang kita ngomong sering itu intensitasnya terlalu banyak, terus nanti kita stop. Seperti itu. Nanti kita coba berlatih secara konsisten. Jadi kepercayaan diri ini akan mengikuti dengan kita berlatih berbicara secara konsisten. Nah, mungkin ada baiknya kita dimulai dari lingkungan yang kecil dulu. Mungkin safe zone-nya kita, comfort zone-nya kita. Kita mulai berbicara dengan di area comfort zone-nya kita. Contoh mungkin keluarga atau teman-teman dekat kita. Itu pertama. Kemudian setelah kita melakukan itu, ketika kita terus berlatih, kita harus berani untuk jump out from our comfort zone. Jadi keluar dari comfort zone. Kita akan bicara seperti contoh untuk teman-teman di sini, apabila teman-teman mahasiswa coba belajar ngomong di forum mahasiswa. Itu pertama. Kemudian nanti apalagi? Nah, ini kalau ketika sedang pendidikan ya, kita pendidikan bahwa kita ada satu fase juga bahwa kita harus berbicara di depan forum ilmiah. Contoh paling gampang ketika PBL. Paling itu PBL ya, presentasi PBL. Tapi kan presentasi PBL biasanya kan dibagi section ya, section by section. Satu pembicara berbicara dari satu section. Nah, mungkin yang di sini ujian untuk public speaking yang menurut saya menggambarkan untuk kalian bicara di depan forum, teman-teman berbicara di depan forum itu adalah ketika skripsi. Ketika ujian skripsi, dan itu bagi saya itu adalah sebuah next level. Itu kalian naik tingkat.
ketika ngomong seperti itu. Dan nanti ketika kalian sudah menjadi seorang dokter ataupun apapun teman-teman yang saat ini sedang belajar, maka itu akan lebih banyak chance lagi untuk berbicara seperti itu di forum yang lebih luas lagi. Oke, tadi itu kita bicara soal berlatih secara konsisten. Yang ketiga adalah kita bisa menjadikan bahan pembicaraan sebuah passion yang ingin dibagikan pada semua. Jadi misalkan nih, ini kita ngomongin public speaking soal ini, seperti saya nih berbicara soal public speaking saat ini. Saya nih, I'm very passionate in sharing about this to all of you. Jadi itu bisa menjadi sebuah dorongan juga bagi kita untuk kita nih kepingin loh orang-orang tuh tahu apa our point of view, ide-ide kita itu bisa dijadikan sebagai cara untuk mengatasi kegrogian. Dan yang terakhir bagi saya adalah jadikan rasa takut atau grogi ini menjadi ally atau teman kita, sekutu kita. Nah tentu ya kalau kita anxious, kita gelisah, kita cemas secara berlebihan itu mengganggu public speaking kita, itu betul. Tetapi kita harus juga memulai membiasakan diri, kita memiliki pandangan bahwa setiap topik pembicaraan ini memiliki tantangan sendiri. Jadi memberikan edukasi pada publik dan mempresentasikan hasil di forum ilmiah ini tentu berbeda di situ. Setiap tantangan ini akan membuat kita menjadi lebih alert. Nah, bagaimana kita menjadikan ini sebagai ally atau sekutu kita adalah dengan itu kita embrace rasa grogi kita ini membuat kita menjadi lebih alert. Ketika kita lebih alert terhadap our surroundings. Jadi kita tuh nggak asal ngomong itu kayak ngomongnya baseless. Kita akan selalu mempersiapkannya dengan lebih baik. Kita mengasumsikan, oh ya mungkin orang-orang ini akan bertanya tentang ini, dan ini. Kita akan mulai mempersiapkan dengan lebih baik. Dan itu bisa mempengaruhi strateginya kita. Jadi nanti strategi kita persiapan maupun strategi kita berbicara. Jadi itu beberapa poin yang bisa kita share. Jadi mungkin saya recap cepat. Yang pertama adalah ketahui dulu alasan kenapa kita melakukan public speaking. Karena itu bisa menjadi motivasi kita untuk kita move on. Yang kedua, berlatih berbicara secara konsisten. Yang ketiga, menjadikan apapun topik pembicaraan ini sebagai passion kalian. Walaupun probably kalian mungkin nggak terlalu passionate ya untuk hal ini. Tapi try to embrace it as your passion. Itu nomor 3. Dan kemudian yang terakhir adalah gunakan rasa takut dan grogi itu sebagai ally. Jadi sebagai ally untuk membuat kalian, memicu kalian untuk lebih persiapan dengan lebih baik dan menentukan strategi yang lebih optimal untuk menghadapi panggung, menghadapi penonton. Seperti itu kira-kira, Stefani.